Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Khairul Rozak, guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Demak. Bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praobservasi sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas. Di sini saya bersama guru yang sangat visioner, guru muda, energik, bersejarah yang pada kesempatan kali ini namanya Bapak Behaki Aditya. Kita sapa dulu Pak Behaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rozak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, selalu energik meskipun di tengah ini ibadah saum ya, apalagi ini sudah sore-sore, meskipun energi harus diakui terkuras, tapi tetap harus semangat. Iya, tapi tetap bahagia kan? Selalu kalau bahagia itu, Pak. Iya. Jadi guru itu harus selalu bahagia. Oh, iya, betul. Kalau tidak bahagia, bagaimana ingin membahagiakan siswa gitu ya? Iya, itu jadi modal. Nah, ini kita akan ngobrol sebentar sebelum kita melakukan proses observasi di kelas. Ya kan? Begitu. Jadi nanti kita pengen melakukan praobservasi ini. Jadi praobservasi yang kalau observasi nanti kita akan di dalam kelas. Lah ini dalam suasana yang sejuk, rindang gitu. di taman. Saya pengen melihat cakapan awal, karena tadi Pak B sudah bahagia, senang tentunya ya kan. Pasti Pak. Ya, saya pengen juga nanti ketika observasi juga bahagia juga kan gitu. Sampai pada pas observasi kan gitu toh. Nah, kira-kira nanti pada waktu di kelas kalau boleh tahu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran nanti? Oh iya, baik. Terima kasih Pak Rozak sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi saya akan menjawab. Jadi berhubung saya adalah guru sejarah, ini momennya momen yang tepat juga Pak Roy sedang melakukan ibadah saum bagi umat muslim, dan materi sejarah untuk minggu-minggu ini juga segaris lurus dengan keadaan kontekstual, yaitu nanti saya akan mengajarkan materi tentang islamisasi. Nah, tujuan saya mengajarkan itu pertama, membuka wawasan siswa-siswi di kelas yang nanti saya ampu untuk mengetahui lebih dalam tentang proses islamisasi. Di mana saat ini kan Islam menjadi salah satu keyakinan yang mayoritas di Indonesia. Itu kan tidak simsalabim ala kadabum. Itu kan ada proses yang panjang. Saya ingin membuka wawasan mereka. Satu itu, ranah kognitif. Kedua adalah ranah psikomotorik, ranah keterampilan. Keterampilan dalam apa? Keterampilan pertama rajin menulis, kemudian keterampilan dalam mengungkapkan pendapat, rasa percaya diri, dan juga keberanian. Ya, seperti itu Pak Roy. Kemudian untuk aspek afektif, saya rencana nanti akan membuat kelompok-kelompok begitu. Jadi afektif yang saya nilai adalah bagaimana cara mereka itu bisa berkomunikasi dengan rekan satu timnya, bagaimana mereka bisa sharing, tukar gagasan, tukar ide, dan berbagi job desk. Seperti itu Pak Roy. Luar biasa Pak B ya. Ternyata dari penyampaian tadi ada 3 komponen yang ingin dicapai. Ya, insya Allah. Afektif, psikomotoriknya, juga kognitifnya juga kan gitu. Nah, ada enggak strategi yang akan dipersiapkan untuk nanti di kelas di dalam mencapai yang ingin yang ingin dicapai oleh Pak B, karena Pak B tadi kan pengen areanya yang ingin dicapai adalah ketiga komponen, betul. Ya kan? Kemudian ada enggak strategi yang khusus untuk bagaimana kemudian anak-anak bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Behaki sendiri? Insya Allah ada, apalagi di implementasi kurikulum Merdeka ini 3 ranah itu insya Allah bisa dikemas dalam model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau kalau kita menggunakan istilah era kurikulum sebelumnya adalah pembelajaran saintifik. Ya, dengan tentu saja metodenya adalah kalau sejarah ya Pak Roy, Pak Rozak, itu ceramah itu pasti, kemudian nanti diskusi, terus kemudian tanya jawab, terus kemudian nanti sedikit kita akan mengerjakan kuis bersama-sama ya sebagai langkah refleksi mereka, dan nanti ada pengambilan kesimpulan. Begitu. Kemudian saya juga punya strategi, kita jujur saja bahwa tidak semua siswa itu dibekali anugerah rasa percaya diri yang tinggi. Kalau misalkan nanti kemungkinan terburuk adalah kelas itu terlalu klik-klik istilahnya atau pasif, ya maka saya mau tidak mau harus langsung to the point. Kamu. Nah, dari situ kan siapa tahu sebenarnya dia tahu, dia tuh paham, dia itu tahu, dan tapi memiliki rasa percaya diri yang lemah, ya kita kuatkan di situ. Oke. Gitu. Jadi ada sudah
strategi-strategi yang bisa dipersiapkan. Plan A, plan B. Ada plan A, plan B Iya. ketika menggunakan plan A seperti ini, plan B seperti itu ya. Kalau plan B masih belum jalan, kita masih punya plan C. Ya, oke. Guru kan harus 2-3 langkah di depan. Begitu Pak Roy. Sudah punya skenario-skenario yang dipersiapkan Iya. pembelajarannya ya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Betul. Demikian pra observasi kali ini. Nantikan ketika kita nanti diobservasi apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Baki selaku yang kita supervisi akademik nanti. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Rozak, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Demak. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin melakukan proses observasi di kelas pelajaran sejarah dengan guru Bapak PHG Aditya. Selamat melakukan observasi di kelas 10-8. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 8. Selamat pagi, Pak. Oke, senang dengan suara dan antusias kalian di sini. Oke, kelas 8 hari ini kita akan tambah pengetahuan, tambah wawasan tentang kesejarahan yang ada di sekitar kita, yang dirasakan oleh kalian secara langsung maupun tidak langsung. Oke, by the way ini karena sudah mengelompok seperti apa adanya, ya kan? Silakan disiapkan dulu satu kertas apa namanya itu, kertas sobekan dari tengah buku untuk nanti mengikuti pembelajaran sejarah. Mas Arista nanti next revisi ya, karena tubuhnya harus dikat. Makanya bisa ya. Bentuknya enak, susah, ada aja. Jangan lupa menulis nama seluruh anggota kelompoknya masing-masing. Oke. Kalau ada yang off atau tidak ada hari ini tetap ditulis dan kasih keterangan tidak masuk. Tapi kasih waktu 1 menit dulu. Nanti boleh kalian secara individu untuk mencatat hal-hal yang dirasa itu point of view atau hal-hal pentingnya, baik dari zaman lalu maupun yang mungkin terproyeksi di dalam PowerPoint. Bisa dipahami ya ini ya? Oke, good. Ya, sesuai dengan judulnya adalah Islamisasi di Nusantara. Background kisah ini adalah kota. Ayo, betul apa? Background kotanya kota apa ini? Demak, Semarang? Ada ikonnya? Ada dong. Terus lihat apa itu? Ada. Oke. Tadi ya, aku mengatakan bahwa ini adalah hal yang ada di sekitar kalian karena setelah Pak mapping kelas 8 jumlah 36 semuanya muslim. Benar ya? Nah, jadi kan sesuai ini dengan judulnya Islamisasi di Nusantara. Islamisasi itu proses mengenalkan, proses masuk dan proses meyakini ajaran Islam di Nusantara. Kenapa Pak tidak menggunakan kata Indonesia, tapi malah menggunakan Nusantara? Ada yang tahu? Indonesia. Karena pada waktu itu belum ada negara
Indonesia. Adanya adalah istilah yang disebut Nusantara. Bisa di-next. Nah, oke. Jadi sedikit ya, ini peta penyebaran Islam. Ini seperti itu. Mas Sena bisa bikin? Iya. Oke, uji pemahaman sedikit ya tentang keislaman. Mas Sena Muslim kan? Muslim, Pak. Oke, itu. Ikatnya yang siapa? Ya. Di dalam ajaran Islam, tokoh atau figur yang paling dimuliakan siapa, Mas? Nabi Muhammad. Kitab suci Islam? Oke. Tempat ibadah? Versi klit, versi kecilnya? Oke, good. Kemudian hari rayanya? Hanya satu saja? Perbedaannya menurut Mas Sena? Yang real nyata ya? Bedanya itu bisa lebih apa yang Mas Sena rasakan? Oke, terus? Korban perasaan. Oke, Mas Sena pernah langsung melihat dan ikut? Pernah ya, oke, itu Mas Sena. Nah, benar ya. Oke, jadi seperti yang tadi katakan oleh Mas Sena, figur yang paling dimuliakan dalam ajaran Islam adalah Nabi Muhammad. Setiap agama punya figur yang penting. Dan ini tambah untuk kalian. Misal di dalam ajaran Nasrani itu ada Isa al-Masih. Di dalam ajaran Yahudi ada Moses, atau kalau dalam bahasa Arab namanya Musa. Kalau di dalam ajaran Buddha ada figur yang bernama Siddhartha Gautama. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu sekarang tahu. Bermula dari mana, Pak Hei? Islam itu muncul, Islam itu lahir, tak lain dikatakan adalah kawasan timur tengah sini, kawasan Arabia sini. Ini Mekah, ini Madinah. Kemudian setelah perjuangan Nabi Muhammad dalam mengkampanyekan Islam, Islam itu sudah masuk ke seluruh wilayah Timur Tengah. Setelah Nabi Muhammad wafat, para penggantinya disebut apa istilahnya? Kalian tahu tidak? Khulafaur. Betul ya. Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kolaborasi ini Islam semakin berkembang nih. Mencar, ada yang mencapai Eropa, ada yang mencapai Afrika, ada yang masuk melenceng ke Asia. Bahkan kalau di dalam kota ini rutenya bahkan sampai ke wilayah. Ini masih potongan ya, tapi kalian tahu ya ini wilayah mana ya? Nusantara. Next. By the way, Pak B, apakah pada waktu Islam itu belum masuk ke Nusantara, apakah masyarakat Nusantara itu ateis gitu? Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Karena pada waktu itu masyarakat Nusantara sudah memiliki ajaran Anda pahami ini, langsung sudah ya. Nusantara itu dibagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Bisa dipahami dulu. Oke, wilayah barat itu seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Itu barat. Demak nanti masuknya mana Demak? Barat. Terus wilayah budaya sangat kuat banget. Buktinya apa Pak Bay? Hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera saja yang memiliki candi. Ya. Makanya bisa dipastikan pengaruh Hindunya sangat kuat banget. Sementara yang wilayah tengah seperti Pulau Kalimantan, dia itu pionir, tapi kemudian dilupakan. Di Kalimantan ada kerajaan Hindu pertama, Kutai. Gitu. Tapi setelah itu seperti hilang, ya kan? Bahkan di Kutai sendiri nggak ada candi, ya kan? Seperti itu. Kemudian wilayah Nusantara Timur, saudara-saudara kita yang memiliki kulit eksotis dengan kebudayaan yang unik, seperti misal di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua itu pengaruh Hindu dan budayanya sangat minimalis. Ya. Tapi tidak mengatakan tidak ada ya, tapi sangat
minimalis karena hingga saat ini off ya nih, bisa. Kusah mungkin? Apa? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi tadi wilayah Nusantara Timur seperti Papua, Maluku itu pengaruh hidup budayanya sangat minimalis. Buktinya apa? Buktinya adalah di sana ada candi tidak sampai sekarang? Tidak ada. Nah, gitu. Oke, nggak apa-apa sambil lanjut ya. Oke, slide berikutnya adalah sebenarnya ini uji pemahaman. Ya, uji pemahaman 5 menit sampai 7 menit. Silakan Pak Dekan kalian per kelompok wakil 1 orang untuk menulis pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama, ya ini langsung dijawab ya, 5 sampai 7 menit. Apakah menurut Anda, ya, sekali lagi, apakah menurut Anda wilayah Nusantara Timur mendapatkan pengaruh Islam yang lebih lambat daripada wilayah Nusantara Barat? Coba diuraikan 5 sampai 7 menit. Tadi udah ada punya nih. Nusantara Barat pengaruh ibunya kuat. Nusantara Timur pengaruh ibunya lemah atau minim. Nah, kalau di logika ya, kalian berkelompok mikir secara logika, Islam itu lebih cepat diterima di wilayah timur atau wilayah barat. Gampang kan? Udah enggak? Udah Pak? Udah ya, oke, 5 sampai 7 menit. Pakai logika bisa ya, logika sejarah tadi bisa. Apakah yang Nusantara Timur itu lebih cepat menerima Islam daripada Nusantara bagian barat, atau justru kebalikannya? 5 menitan ya. Langsung dijawab di kertasnya kita. Ya, ambil pakai presensi kalian. Ini tanggal berapa? Pas berapa? 13 ke 14. Enak? Bisa. Tidak. Jaksa. Andi. Akila. Arista. Belkis. Dan Fahru David. Lalu mau pilih siapa? Oke, Joshua lalu sudah hadir ya. Keterangan? Ada keterangan? Selama di visual dan lain sebagainya? Belum sampai sekarang. Oke, sebentar ya. Maka yang wilayah Nusantara Timur itu cenderung lebih lambat menerima daripada wilayah barat. Sudah ada punya, sudah ada penduduknya, Jepang. Bisa dengar?
sebenarnya orang berarti kepercayaan kepercayaan orang menerima apa antara mempertahankan kepercayaan animisme wongnya berapa kemungkinan menurut dia Oke, cukup. Yang ini biar nyeting dulu ya. Oke, silakan. Kelompok ini salah satu dibacakan. Silakan, Pak. Dibacakan. Dapatnya, dibacakan dulu. Siapa 5 menit ini? Zaki. Oke, ikut Zaki. Gimana Zaki? Pertanyaannya dibaca dulu. Coba. Apakah menurut Anda wilayah Nusantara ini mendapatkan pengaruh Islam yang lebih lambat daripada wilayah Nusantara bagian? Jawaban versi kelompoknya Zaki? Yes or no? Tidak. Kenapa? Karena wilayah Nusantara bagian timur sangat minimal dengan pengaruh atau penyebaran Hindu. Dengan hal seperti itu, penyebaran Islam di wilayah Nusantara bagian timur lebih cepat dibanding Secara logika lebih cepat dibanding Nusantara bagian barat. Oke, good. Tepuk tangan. Apakah semuanya seperti itu atau ada pendapat yang berbeda? Tapi menerima semua pendapat. Ya. Kalau versinya kelompoknya Zaki ini, apakah Nusantara bagian timur itu lebih lambat? Tidak, bisa lebih cepat. Karena di sana pengaruh Hindu Buddha minim, sehingga masyarakatnya itu masih menganut keyakinan nenek moyang, animis dinamis, sehingga Islam Hindu Buddha masuk. Itu logikanya seperti itu. Apa yang lainnya sama kurang lebih? Ada beda? Tapi lah. Jadi dari kelompok kami ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama, wilayah timur akan tetap mempertahankan animismenya mereka dan mempertahankan animismenya mereka. Jadi Islam akan lambat masuk ke wilayah timur. Dan kemungkinan yang kedua, wilayah timur akan lebih menerima Islam karena mereka minim agama Hindu. Oke. Jadi ada 2 jawaban ya. Tidak memilih salah satu tapi pilih dua-duanya dengan kata-kata kemungkinan besar. Logika sejarah memang boleh seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, oke. Ini perlu KB tandaskan atau sudah cukup kalian menerima ini? Tandaskan ya, KB cetokke gitu ya. Secara logika, harusnya wilayah yang belum menerima Hindu Buddha secara kuat itu mudah untuk dimasuki oleh para pendatang dari Timur Tengah. Dan kenyataannya, ya. Wilayah Nusantara bagian timur itu memang cenderung lebih cepat menerima Islam daripada Nusantara bagian barat. Logikanya kayak gini. Kalian tahu Wali Songo? Tahu? Jan, berdiri Jan. Wali Songo sekarang kata ada berapa?
Bukan 3. Enggak. 3 kan? Galip? Galip mau KKM minimal 3 atau sebenarnya disebutkan? 3 aja. Oke. Ya kamu tahu? Sunan Kalijaga, terus Sunan Gresik, kemudian maaf, Sunan Dwi. Ya, kalau Wonogiri itu tambah Sunan. Oke, Sunan Kalijaga, Sunan Gresik, Sunan Giri, next. Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Muria, satu lagi Sunan Wali Songo. Pusat penyebarannya di mana? Jawa. Jawa termasuk bagian barat. Diperlukan pendakwah level tinggi ya untuk bisa mengislamkan wilayah Nusantara bagian barat, karena di Nusantara bagian barat pengaruh hindunya itu sangat kuat, mulai dari raja, para pendetanya sampai rakyatnya itu kuat, sehingga dibutuhkan pendakwah level tinggi seperti itu. Ada ceritanya Wali Songo ke Nusantara Timur? Tidak ada. Tapi Wali Songo banyak memiliki murid-murid dari Nusantara Timur, dan murid-murid itu ditempatnya kembali menjadi raja. Banyak yang seperti itu. Tapi kan mereka yang datang ke wilayah Nusantara bagian seperti itu logikanya. Jadi next, understand ya? Belum? Saya next lagi. Tadi sudah. Oke. Islam masuk ke Nusantara itu terbagi menjadi 3 teori. Teori ini bebas, artinya teori sesuai dengan nama tempat. Gujarat adalah nama tempat. Yang ngomongkan siapa? Snow Grounds. Juga dari karakter namanya orang mana ini? Jangan tahu. Ber-KTP mana? Ber-KTP Belanda, ya, dari benua Eropa. Dalam sejarah Islam di Nusantara, ini orang Snow Grounds, sejarawan asli Belanda, adalah orang Eropa pertama sejauh ini yang menunaikan ibadah haji. Orang pertama Eropa di Nusantara. Dia menjadi mu'alaf, menjadi namanya dalam misi tingkat yang paling tinggi gitu. Jadi ahli dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan juga bahasa Arab, bisa membaca Al-Quran. Jadi ilmunya memang sangat tinggi, tidak diragukan lagi. Oke. Ini kan belum itu mengambil kesimpulan, oh Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari wilayah Gujarat. Gujarat ini provinsi yang ada di negara India. Letaknya itu bersebelahan dengan kawasan negara Timur Tengah. Sehingga tidak mengherankan orang-orang India meskipun mayoritas Hindu, tapi ada wilayah yang dekat sama Timur Tengah, maka mayoritasnya menjadi Islam. Seperti itu. Oke? Jadi ini kan Gujarat ada. Dipahami ya, kenapa? Karena bukti otentiknya yaitu di dalam teori Gujarat, kalian tahu enggak, makam-makam Islam yang ada di Timur Tengah itu kan enggak pakai batu nisan, tapi pakainya yang batu bulat untuk menandai. Kalau kalian di pemakaman umum, itu kan biasanya kan di pemakaman ada kayak batu nisan, terus ada tulisannya tuh, nama, bin atau binti siapa. Betul ya? Terus bawahnya lagi apa? Tanggal apa? Ada kelahiran, bawahnya tanggal wafatnya. Nah, budaya itu berasal dari Gujarat, bukan Arab. Ya. Jadi pemberian patok atau batu nisan ya. Oke, terima kasih. Jadi pemberian batu nisan di makam-makam Islam itu merupakan impor dari wilayah Gujarat di India. Loh, apa ya kalau di Arab Saudi ada yang batu nisan juga? Itu dari Gujarat India. Loh, apa ya? Lah, apakah pada masa Hindu Buddha ketika orang meninggal tidak dibuatkan makam? Terutama yang Hindu, ada makamnya enggak? Hindu kalau meninggal kan di kremasi ya. Pakai kata-kata yang soft ya. Kalau di kremasi itu yang dikumpulkan apa? Abu. Lalu abunya diapakan? Disimpan dulu, terus setelah itu dihanyutkan. Gitu. Kalau Islam kan harus
kebumikan. Ya, oke. Next coba. Bisa. Ada dari Persia juga. Ini orang yang luar biasa juga ya. Bisa jadi imigran. Ya namanya bisa jadi imigran. Orang Indonesia. Beliau yakin bahwa sebagian Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari wilayah Persia. Persia itu negara Iran. Negara yang saat ini itu kaya dengan minyak, tapi banyak konflik dengan saudara tetangganya. Yang mendasari bahwa Islam Nusantara adalah Islam dari Persia adalah karena ini adanya kemiripan tradisi 10 Muharram atau 1 Syuro. Ini adalah tradisi untuk memperingati musim Ali cucunya Nabi. Gitu. Di Persia ada, kemudian di wilayah Nusantara di beberapa titik seperti Sumatera Barat dan Bengkulu itu ada juga. Dan ini biasanya mazhab Syiah. Islamnya Islam Syiah. Gitu. Memang faktanya seperti itu ada. Ya kan? Nah, Islam Syiah kan muaranya kan dari Persia, negara Iran. Itu negara yang sangat unik sekali, di mana di sana tradisi ritual Islam itu kadang ekstrim. Kalau kalian mau tahu, ya kan? Ada badan itu dicabut sendiri sebagai tanda duka. Ya. Ikut merasakan bagaimana pedihnya perjuangan. Begitu. Kalau di negara selain Persia itu kan menghormati, memperingati itu kan soft ya. Paling menggelar apa nanti itu haul, ya kan? Haul, doa bersama, apalagi itu? Bacaan, tahlilan, selamatan. Itu kan cara-cara yang soft dan lebih smooth begitu. Tapi kalau yang di Persia, di Syiah, satu ya Islam banyak warna. Oke, next. Oke. Ini ada teori Mekah. Oke, ini jangan sampai kalian terjebak. Wah, teori Mekah berarti kan kota suci Mekah. Berarti ini yang paling benar. Jangan seperti itu ya. Ini namanya teori itu punya kadar kelemahan dan juga kadar kelebihan. Ini. Terima kasih ya karena biar lanjut lagi ya. Saya kira sudah cukup saya melakukan proses observasi di kelas 8 luar biasa untuk kalian dalam proses melakukan proses kegiatan belajar ini dengan secara aktif dan menyenangkan yang dikemas oleh Pak Bayaki itu ya. Saya akhirnya sampai ketemu nanti di momen-momen dan kegiatan yang lain dengan saya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy. Ya, dilanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Khairul Rozak, calon guru penggerak angkatan 7 instansi SMA Negeri 1 Demak. Pada kesempatan siang ini, saya ditemani sebelah kanan saya Bunda Pipit kaitannya dengan pasca observasi, dan di sebelah kiri saya Pak Bayaki, guru sejarah yang kemudian tadi sudah saya laksanakan kegiatan observasi. Sebelum itu kita sapa dulu yang ada di samping kanan dan samping kiri saya. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Pak Roy. Ya, sehat Bu Pipit? Alhamdulillah. Ini kayaknya kok semangat dan full senyum. Kira-kira boleh tahu apa ini yang membuat semangat dan full senyumnya hari ini? Setiap hari harus bahagia. Harus bahagia. Kalau udah bahagia dipaksa bahagianya. Jangan. Ini yang susah ini. Kita harus bahagia selalu karena sumber dari kebahagiaan itu akan kemudian berproses pada kita nanti di kelas. Betul. Bagaimana mungkin kalau di sekolahan, di kelas kita membuat anak bahagia kalau kita tidak bahagia? Itu begitu ya. Nah, di samping kiri ada Pak Bayaki. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam Pak Roy. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini semangat Pak. Pak Bayaki ini kebetulan pada kegiatan ini kita lakukan observasi di dalam kelas, ya kan? Nah ini kita pengen sedikit ngobrol-ngobrol setelah kita melakukan observasi. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi, ya kan? Nah apa yang menjadi catatan
Pak BHG sendiri dalam proses KBM pembelajaran tadi di kelas? Iya, baik. Boleh cerita ya Pak Roy? Iya. Baik. Ya, oke, untuk kegiatan KBM yang sudah saya lakukan kebetulan di kelas 8 itu memang komposisi peserta didiknya itu beragam alias heterogen Pak Roy. Bisa dikatakan secara umum berjalan dengan baik meskipun ada sisi-sisi yang perlu ditingkatkan, misal seperti pengetahuan awal mereka, kemudian bagaimana fokus mereka, lalu bagaimana juga gaya belajar mereka, itu juga hal-hal yang perlu ditingkatkan. Gitu, Pak. Itu catatan dari Pak B ya, Iya, di betul. selama tadi di kelas gitu ya. Di kelas. Nah, betul. kalau boleh tahu apa yang menjadi istilahnya dari hasil catatan itu, kemudian apakah ini sesuai dengan ekspektasi Pak B? Oke, untuk masalah Di dalam ekspektasi, ekspektasi, karena kemarin kan kita di awal kan sudah menyampaikan kaitan dengan indikator pembelajarannya, topik yang akan disampaikan, kira-kira betul, betul. sejauh mana ekspektasi Pak BHG sendiri dalam proses pembelajaran kita tadi? Dari rank 1 sampai 10 ya Pak Roy. Iya. Yang namanya ekspektasi itu kan harus sempurna gitu. Iya. Tapi apa adanya 7 Pak Roy. Oh, di Iya. level 7. Jadi levelnya cukup ya, cukup memenuhi ekspektasi meskipun ya tidak terlalu high begitu ekspektasinya. Di antara, nah, idealnya menurut Pak BHG sendiri di level berapa? 9. Kalau lihat dari 9. Harusnya 9 Pak. Tapi ternyata ya kita dapat peserta didik yang luar biasa Pak Roy ya. Memang ini dari saya sendiri juga harus lebih menggali bagaimana kemauan mereka, bagaimana gaya belajar mereka, bagaimana cara membuat mereka itu menjadi lebih enjoy dan lebih fokus dalam pembelajaran. Seperti itu Pak. Nah, kalau tadi Pak B menyampaikan ada sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan murid ya, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Boleh tahu nggak prosentasenya di kelas yang diajar tadi? Yang audio mungkin berapa persen, yang kinestetik berapa persen, yang kemudian visual berapa persen? Oke. Baik, bisa dikatakan yang kinestetik itu kurang dari 10% Pak. Tapi kebanyakan mayoritas dari mereka sebenarnya yang visual. Gitu. Ya, visual. Lebih dari 50% itu visual karena mereka ya ketika saya menjelaskan, ketika menampilkan PowerPoint itu mereka lebih banyak fokusnya, tapi tidak bisa kita terlalu lama menjelaskan, nanti mereka ya kita harus pakai sebuah strategi juga. Nah, tadi Pak B menyampaikan strategi apa? Strategi untuk tadi kan di level 7 sampai 9. Strategi untuk bagaimana lebih maksimal karena nanti persentasenya itu lebih besar ke visual, apa yang menjadi istilahnya strateginya untuk meningkatkan tadi? Oke. Strateginya adalah kalau saya pribadi ya Pak Roy ya, itu seharusnya kalau mata pelajaran sejarah itu kan 3 jam waktu yang cukup. Iya. Nah, itu harusnya itu setiap jeda misal maksimal 10 menit kita melakukan tes teori atau berceramah. Setelah itu kita Pak Beka sudah menjelaskan nih kira kasus seperti ini, bagaimana kalian menjawabnya? Silakan bisa sambil berdiskusi ya 5-7 menit kalian bisa bereksplorasi, terus nanti kita bahas begitu. Nah, itu kan sebagai salah satu strategi juga, mereka tidak hanya sebagai penerima doang, tapi juga mereka berpikir. Ketika mereka berpikir, kita bisa recovery energy. Nah, gitu Pak. Yang tadi itu yang strategi yang visual. Ya. Bagaimana strategi yang kinestetik atau yang audionya? Nah, ini Pak Roy. Kebetulan ya untuk kinestetik dan audio itu kan sebenarnya kan harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran Islamisasi di Nusantara itu kan masih dasar. Untuk audio visualnya sebenarnya itu nanti akan ada pada mata pelajaran selanjutnya. Maksudnya pada pokok bahasan selanjutnya seperti melihat film bertema kerajaan atau kesultanan. Nah, kalau kinestetik mereka banyak gerak ya Pak ya, suka gerak, suka kalau hanya duduk di kursi kemudian buku itu mereka nggak bisa fokus, nggak bisa muncul potensinya, maka seharusnya idealnya adalah kita
kita mengajak mereka jalan-jalan ke situs-situs terdekat. Seperti itu, Pak. Oke, jadi sudah ada 3 strategi dengan gaya kebutuhan belajar Masing-masing dan juga ada tantangannya masing-masing. Nah, Sebenarnya. Ya, kalau boleh tahu ini tantangannya apa? Hambatan, tantangan, dan mungkin kelebihannya juga. Gitu. Oh ya, Menurut keunggulan ya. dan keterbatasan. Iya. Pasti kalau misalkan untuk gaya belajar yang diskusi, respon teori, kemudian berpikir kritis, itu keunggulannya pasti ya anak akan menjadi lebih berpikir kritis yang bagus. Kemudian kalau melihat film, salah satu keunggulannya adalah anak itu nanti akan membagikan alam imajinasi sejarah mereka, sesuatu yang jarang terjadi. Kalau kinestetik keunggulannya anak langsung belajar kontekstual. Oh, ternyata di tempatku tuh juga ada sumber-sumber sejarah. Nah, dia kesadaran sejarahnya diharapkan minimal tahu. Iya, atau muncul. Ya, menggali Langsung gitu, Pak. Tantangannya Pak Roy, Iya. ya, oke. Tantangannya kalau pembelajaran berbasis diskusi itu kan jamak ya, tidak hanya sejarah doang. Mungkin seperti agama, matematika, fisika, bahkan semua makhluk hampir sama seperti itu. Sehingga anak itu cenderung lebih cepat mengalami kebosanan. Itu pasti kan itu sesuatu yang rutin. Rutinitas seperti itu terus kan akan cepat menimbulkan bosan gitu. Ya. Kemudian kalau melihat film, ya, itu bagus Pak Roy, bagus. Keterbatasannya adalah kadang itu overtime. Karena anak terlalu menghayati, waktu terlalu lama ya, itu. menghayati membuat menonton film kan pengennya kalau mereka kan lanjut Pak, lanjut sampai selesai begitu. Nah itu ternyata itu karena saking serunya filmnya mungkin ya Pak ya, sehingga anak itu menghayati, melihat tapi mereka lupa untuk merefleksikan dalam tulisan waktu selesai. Itu keterbatasan. Kemudian kalau kinestetik, keterbatasan adalah lagi-lagi itu idealnya memang harus dilakukan di luar jam pembelajaran. Ini masalah administrasi, perizinan, kemudian efektif dan kurang efektifnya itu ada di situ semua. Ya, itu Pak Roy. Luar biasa ini Pak. Kalau boleh tahu dalam tadi meningkatkan kesulitan, Pak B ke depan itu kira-kira butuh enggak misalnya masukan saran dari Bapak Ibu guru atau bermitra dengan yang lain dalam rangka mengeliminir prosentase yang kekurangan tadi? Oh iya, oke, baik. Oke Pak Roy, setahu saya kan juga pernah mengikuti program sebelumnya. Salah satu kompetensi yang diberi adalah kompetensi sosial. Kita tidak bisa kita egois, kita tidak bisa kita merasa jumawa bahwa academic, all of this kan nggak bisa seperti itu Pak. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai manusia sosial juga. Kita harus mawas diri bahwa kita itu juga sebenarnya masih banyak perlu belajar. Oleh sebab itu pihak-pihak yang bisa saya mitrakan ya dengan pendekatan-pendekatan yang juga emosional, personal sama profesional itu adalah satu MGMP sejarah tingkat sekolah dengan beliau-beliau para senior yang sudah luar biasa asam garam pengalamannya dalam belajar sejarah. Kemudian yang kedua pastinya dengan Pak Roy selaku supervisi atau kepala sekolah saya. Dan bagaimanapun kan seorang guru itu kan juga butuh rambu-rambu, butuh arahan, butuh pegangan, butuh diluruskan kalau memang ada jalan yang agak gelap sedikit. Nah itu sangat dibutuhkan Pak Roy. Motivasi yang membangun, kemudian apalagi itu saran-saran yang progresif itu sangat guru perlukan. Selain itu juga bisa berkolaborasi dengan mapel-mapel yang serumpun. Misal seperti sejarah itu kan the mother of knowledge, mata pelajaran semuanya. Ya kan? Jadi bisa berkolaborasi dengan yang paling dekat, misal geografi, sosiologi, ya kan? Agama pun juga bisa, ya kan? Ekonomi oke. Karena ada sisi yang sama. Ya betul. Semuanya bisa diungkap dalam sudut pandang sejarah. Jadi sejarah adalah ilmu yang luas, fleksibel dan ya salah satu benefit saya menjadi guru sejarah harusnya bisa memaksimalkan potensi kolaborasi dengan mapelnya. Begitu. Karena waktu sudah tidak
terasa dalam tahap. Nah, ingin saya sedikit dari apa yang disampaikan tadi Pak B kan ada di level 7 sampai 9. Nah, kira-kira untuk sampai ke level 9 itu ada target dari Pak B berapa waktunya? 1 minggu, 2 minggu atau bagaimana dengan melihat menganalisa dari problematika yang sebelum sampaikan tadi? Iya. Oke, untuk waktu itu kan berarti mengikuti pembahasan mata pelajaran subbab tema ya. Kurang lebih paling cepat Pak Roy, paling cepat melihat banyak kondisi seperti ini tuh 2 minggu Pak Roy. 2 minggu. Itu idealnya paling cepat. 2 minggu sudah banyak langsung ke 9. Betul. Sudah 9. Nah, dari target itu saya pengen tahu komitmen Pak B selaku hubungan tadi untuk bisa sampai 2 minggu nanti apa yang harus dikerjakan kira-kira? Oke, yang pertama adalah saya harus memperbaiki modul ajar saya dulu, masuk administrasi. Kemudian beberapa media ajar yang mungkin lebih representatif, ya kan, sehingga imajinasi anak itu akan masuk ke sana. Kemudian yang ketiga, lakukan pendekatan secara personal. Ya, kadang kan kita lupa Pak Roy bahwa wah anak ini ternyata tidak fokus sama sejarah ya. Paling dia rapi bakat sejarah. Dan dulu seperti itu Pak Roy. Kadang kan kita harus menyesuaikan dengan preferensi anak. Misal tanya sebenarnya apa, bagaimana gini, terus nanti kita akan tarik ke mata pelajaran kita. Jadi kita harus bisa ngomong. Ya memang salah satu keterbatasannya adalah membutuhkan banyak waktu yang cukup lama. Gitu. Tapi itu tidak boleh mengeluh dari guru, ya kan? Kita harus bisa mencakup sisi-sisi anak-anak yang dalam tanda kutip butuh perhatian. Ya. Saya tidak pernah menuntut Pak Roy, anak harus kamu jenius dalam sejarah, kamu harus powerful dalam sejarah. Tidak, karena anak itu pasti punya potensinya masing-masing. Ya. Komitmen, insya Allah, karena kita sudah disumpah sebagai guru, komitmen itu dijunjung tinggi Pak Roy. Ya, karena guru itu adalah sudah menjadi pilihan gitu ya. Betul. Ya. Yang berarti kan hak, kewajiban, kemudian resiko, kemudian juga peran dan lain sebagainya kan melekat menjadi satu. Ya ini luar biasa sudah dapat pandangan kemudian bagaimana untuk meningkatkan strateginya seperti apa. Nah ini termasuk komitmen tadi kan setelah durasi 2 minggu kemudian komitmennya sangat jelas dan gamblang. Nah sebelum kita akhiri saya pengen tahu bagaimana perasaan Pak B ketika kita melakukan proses observasi seperti ini. Alhamdulillah Pak Roy, dengan adanya kita ngobrol seperti ini tuh saya sebagai guru tuh malah merasa wah ada yang perhatian gitu Pak Roy ya. Ini kan balance of power, jadi bisa dikatakan ini penyeimbang pekerjaan kita juga. Memang perlu hal seperti ini agar setiap guru itu masih dalam tracknya begitu. Ditakutkan, dikhawatirkan kalau misalnya tidak ada kegiatan mobil-mobil seperti ini, itu nanti yang dikhawatirkan ya Pak Roy, itu kinerja malah akan menurun. Peserta didik itu juga akan kena imbas atau efeknya. Nah, sebelum itu terjadi dan semoga memang tidak pernah terjadi, ya memang harus ada pendekatan seperti ini. Saya secara umum sangat senang sekali dan diharapkan nanti ada kegiatan seperti ini lagi. Gitu. Tadi terakhir diharapkan ada kegiatan seperti ini. Maka nanti kita tunggu lagi kegiatan seperti ini setelah 2 minggu. Karena tadi kan saya ingin tahu. Oh iya. Peningkatan sampai ke 9 itu sejauh mana persentase progres saya gitu. Demikian pemirsa atas diskusi pasca observasi dengan Pak BHI Guru Sejarah yang barusan tadi kita laksanakan kegiatan observasi di kelas dengan ditemani juga Ibu BP. Demikian yang kita sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.